Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayana Asisari Fikri akan menjelaskan tentang pendekatan postmodern. Yang pertama yaitu pengertian postmodern. Postmodern adalah pendekatan atau terapi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah konteks di mana konseli dapat menciptakan cerita baru yang menyoroti wujud kebiasaan mereka. Konseli juga menjelaskan bahwa pada pendekatan ini konselor menyediakan kesempatan bagi konseli untuk mendokumentasikan cerita dominan yang mereka bawa pada saat konseling. Konseling juga didorong untuk menuliskan kembali cerita masa lalu mereka dan masa depan mereka. Baiklah, selanjutnya yaitu pendiri pendekatan postmodern terapi. Yang pertama yaitu Insoo Kim Lee sebagai Direktur Eksekutif Pusat Terapi Keluarga yang singkat di Milwaukee, sebagai pemimpin organisasi dalam permusatan solusi terapi singkat. Dia menyediakan tempat kerja yang dipersatukan Jepang, Korea Utara, Australia, Denmark, Inggris, dan Jerman. Hasil tulisannya adalah Jasa Keluarga yang didasarkan Pusat Pendekatan Solusi 1994, bekerja dengan masalah-masalah pemabuk 1992, Pusat Pendekatan Solusi 1992, dan Interview Sosial tahun 2002. Selanjutnya yaitu Stephen De Zaid, salah satu pelopor SPBT senior perkumpulan penelitian di Milwaukee, pengarang buku solusi terapi singkat SPBT 1985, petunjuk-petunjuk mempelajari SPBT 1988, meletakkan perbedaan untuk bekerja 1991, awalnya kata sihir 1964, ia mempresentasikan melalui tempat-tempat bekerja, pelatihan, dan meluas sebagai konsultan di Amerika Utara, Eropa, Australia, dan Asia untuk mengembangkan teori dan solusi-solusi praktek. Yang ketiga yaitu Michael Weitz, membantu pendirian bersama David Station ilmu pengobatan terapi naratif, bertempatan di Dulwich di Adelaide, Australia, cinta pada keluarga dan teman-teman, berenang, terbang dengan pesawat kecil, dan bersepeda, mengantarkan banyak bukunya. Terapi naratif untuk bertujuan mengobati. Karangan kehidupan, wawancara, ujian tulisan 1995, dan naratif untuk terapi kehidupan 1997, yaitu postmodern umumnya mengacu pada 3 bidang. Yang pertama yaitu era historical industri teks informasi. Yang kedua gerakan pada bidang seni, arsitektur, teater, ke dunia lukis, performasi, dan lainnya. 3. Kritik-kritik dalam bidang akademik, terutama ilmu sosial dan filsafat. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan postmodern. Kelebihannya, postmodernisme dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan bahwa wacana besar positif, prinsip-prinsip etika positif dapat diputar dan dapat untuk menditas manusia. Menurut Frank Dulles, postmodernisme memiliki segi positif, yaitu terbukaan untuk kebinekaan masyarakat, untuk toleransi, perlawanan terhadap monopoli, dominan agama, aliran, dan ideologi tertentu, hingga bahkan demokrasi. Sedangkan kelemahan postmodernisme, terutama postmodernisme yang sangat-sangat mempromosikan narasi-narasi kecil, ternyata buta terhadap kenyataan bahwa banyak juga narasi kecil yang mengandung banyak kerusakan. Kedua, postmodernisme tidak membedakan antar ideologi di satu pihak dan prinsip-prinsip kekerasan etika terbuka di pihak lain. Ketiga, postmodernisme menuntut untuk menyingkirkan cerita-cerita besar demi cerita kecil atau lokal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling modern. Pendekatan konseling modern merupakan salah satu pendekatan konseling postmodern yang paling penting. Pendekatan ini didirikan dan dikembangkan terutama oleh Stephen De Zaid dan Insoo Kim Lee sejak dekade 1980-an di Griffith Therapy Center di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Dalam perkembangan SPBT dipengaruhi pendekatan-pendekatan pemberian bantuan yang telah berkembang saat ini. Di antaranya Griffith Therapy yang dikembangkan Milton S. Coulson, pendekatan behavior, pendekatan cognitive behavior, dan Systems Family Therapy. Pendekatan konseling ini banyak digunakan
bantuan